Mobil ini itu banyak banget dipakai sama masyarakat Indonesia. Mulai dari kendaraan pribadi, jadi kendaraan keluarga, nyetir sendiri, jadi mobil operasional kantor, jadi mobil travel, bahkan jadi mobil di pemerintahan buat nganterin para pekerja-pekerja pemerintah. Tapi kira-kira apa sih alasannya? Kenapa mobil ini bisa sehebat itu? Penasaran? Mari kita bahas. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Dan pada kesempatan kali ini, di sebelah gue ada sebuah Toyota. Ini adalah Toyota Kijang Innova Diesel tipe G tahun 2022. Yes, mobil ini itu sebenarnya masih diproduksi dan masih dijual hingga sekarang. Walaupun sekarang udah ada si Innova Zenix ya Sobat Setir. Dan yang sekarang dijual itu adalah tipe yang exactly the same kayak yang kayak gini nih. Kijang Innova tipe G Diesel. Jadi lu mau beli sekarang sama lu mau beli tahun 2022 ya mobilnya kurang lebih sama Sobat Setir seperti ini. Dan alasannya tuh banyak kenapa mobil ini masih dijual gitu. Tapi di luar itu pembahasan pada video kali ini adalah kenapa mobil ini itu dipakai di mana-mana sama masyarakat Indonesia, baik untuk pribadi, untuk urusan operasional kantor maupun dipakai di pemerintahan juga. Ya karena simply mobil ini emang durable banget. Innova itu adalah sebuah kendaraan yang rumusnya tuh ketemu banget lah buat masyarakat Indonesia. Dia leather frame, terus dia 7-seater juga, kemudian dia diesel, spare partnya murah karena Toyota, terjangkau juga. Jadi ya ini emang rumus yang perfect banget buat masyarakat Indonesia, bikin mobil ini akhirnya bisa diandalkan Sobat Setir. Kalau kita bahas dari segi eksteriornya, sebenarnya eksterior Innova ini ya nggak yang gimana-gimana ya. Dia memang ganteng, oke lah, dapat diterima sama banyak masyarakat Indonesia. Secara layoutnya juga dia adalah sebuah MPV, jadi bentuknya ya tinggi dan panjang ke belakang gitu. Desainnya aman banget, nggak neko-neko lah. Di bagian depan grillnya horizontal seperti ini. Lampunya juga desainnya ya cukup aja, nggak yang gimana-gimana. Tapi karena ini varian G ya, di saat itu kan dia ada yang varian Venturer dan segala macam udah pakai LED dan segala macam gitu ya. Tapi untuk yang tipe G ini, dia pakai halogen, fog lamp-nya juga ada di bawah. Ini untuk lampu sennya, simple aja. Yang penting penerangannya ya cukup aja gitu. Untuk baik lampu dekat, lampu jauh, lampu fog lamp, lampu sennya semuanya kepake. Sekarang kita intip bagian sampingnya, yuk. Setir Kanan, harganya cerdas, jaringannya luas. Setir Kanan. Secara desain samping juga ya kayak tadi gue udah bilang ya, dia selayaknya sebuah MPV gitu. Jadi sebenarnya nothing special. Yang paling penting adalah masyarakat Indonesia tuh nggak suka yang desainnya bentuknya terlalu quirky. Innova ini ya dia simple aja gitu ya. Secara dimensi, mobil ini memiliki panjang di 4.735 mm, lebarnya di 1.830 mm, dan tingginya di 1.795 mm. Nah, untuk wheelbase-nya itu di 2.750 mm. Dan kalau kita lihat nih Sobat Setir, di bagian desain velgnya juga nggak yang terlalu banyak gimmick lah ya. Simple, tetap cakep, tetap senada dengan desain dari mobilnya gitu. Dia two-tone color, silver dan abu-abu. Ringnya juga nggak gede-gede banget, di ring 16. Barnya pakai Bridgestone Ecopia. Nah, sebenarnya ukuran ring itu ngaruh, karena untuk mobil operasional seperti ini, atau untuk mobil yang emang kita pakai sehari-hari gitu, means kilometernya akan tinggi, jadi bannya akan cepet worn out. Sedangkan ban yang ringnya gede-gede itu, ya tentunya akan lebih ekspensif ya jika dibandingkan dengan ban berukuran ring 16. Jadi semuanya tuh ada alasannya lah Sobat Setir. Sekarang kita intip bagian belakang, ya. Secara desain belakang sih, ya sama juga. Desainnya simple, aman aja, dapat diterima masyarakat Indonesia, gitu ya. Untuk perlampuan dia full halogen, tapi tetap terang, tenang aja. Terus yang kayak basic amenities juga lengkap di sini. Ada wiper, high mount stop lamp gitu ya. Terus kamera mundur, which really important buat masyarakat Indonesia, karena kebanyakan ternyata masyarakat Indonesia membutuhkan kamera mundur untuk parkir, sensor parkir juga. Dan gue mau ngebahas mengenai kapasitas bagasinya. Yes, kapasitas bagasi ini menjadi salah satu hal yang cukup esensial nih untuk kendaraan-kendaraan yang sering dipakai oleh masyarakat Indonesia ya. Bagasinya luas, gede. Nah, kapasitas bagasinya itu di 923,7 liter. Dan di sini juga ada jok row ketiganya, yang dimana dia jadi 7-seater ya, kalau misalkan kita lagi posisi
ngebuka semua gitu. Tapi kalau misalkan kita lagi nggak butuh, kita bisa lipat, dan pelipatannya modelnya ke atas gini, melipat ke samping gitu ya, ke atas ke samping, jadi nggak makan space di bagian bagasinya Sobat Setir. Tentunya buat operasional ini asik banget sih, karena kan kita bisa naruh banyak barang, kita membawa koper gede, kayak kita mau bawa meja, kayak mungkin kita mau bawa apapun gitu ya. Bahkan kalau kita nonton di video-video polisi-polisi yang berdinas pakai mobil ini bisa naruh orang jahat di belakang ya kan. Jadi emang ya sangat-sangat pas banget sesuai dengan kebutuhan. Sekarang kita masuk ke dalam, kita intip bagian interiornya. Yuk. Masuk ke bagian dalam, kita langsung mulai dari row keduanya nih Sobat Setir. Karena row kedua juga menjadi salah satu hal yang gak kalah penting dari mobil ini. Oke, di depan ini adalah posisi berkendara gue, dan tinggi gue di 170 cm. Gue duduk posisinya rendah dan gak begitu mundur memang. Gue mendapatkan legroom sekitar, berapa nih? 14 jari Sobat Setir. Dan enaknya lagi yang bikin gak sempit setelah gue sadari adalah bahwa jok Innova di bagian depan ini tuh lebih rendah posisinya jika dibandingkan dengan jok yang di belakang, alias jok di belakang sih memang sedikit lebih tinggi ya. Nah, yang menjadi benefitnya adalah tentunya kita ngeliat ke depan tuh jadi nggak sempit, jadi nggak berasa ketutup sama joknya, tapi memang headroom itu jadi nggak begitu luas nih, cuman di 4 jari aja gitu. Joknya empuk, memang nggak kulit, bahannya fabric, tapi dia nggak yang desainnya gimana-gimana, nggak yang lebay, warna coklat aja, simple gitu ya. Terus penyangga pahanya juga udah cukup tersangga pahanya. Kalau kalian mau recline, mau semana sih recline-nya, mau segini. Nah, sampai rebah hilang itu juga bisa Sobat Setir. Tuh, ini emang pol ya, rebahannya dari si Innova ini. Tuh, bisa rebah sampai segini gitu. Jadi, tentunya untuk penggunaan para masyarakat Indonesia udah lebih dari cukup lah. Di belakang sini juga kita mendapatkan AC. Nih, ada AC dan ada lightning port. Di bagian joknya juga dia modelnya cekung gitu dan ada hooknya. Jadi kita bisa naro-naro, nyantol-nyantolin barang juga. Kurang lebih seperti itu. Headrest ada 3, seatbelt juga lengkap untuk 3 orang di belakang. Ya, ini sih udah lebih dari cukup ya. Sekarang kita pindah ke bagian depan ya. Masuk ke bagian depan, balik lagi. Ini semua rasanya memang untuk panjang umurnya ya, alias nggak pakai soft touch, dia pakai hard plastik semua, simple aja, jadinya lebih awet lah tentunya. Desainnya juga masih mirip-mirip sama Kijang Innova yang generasi pertama, karena gue kebetulan juga penggunanya dulu ya, sempat pakai mobil itu gitu. Jadi rasanya tuh masih dekat gitu dengan gue. Dia perpaduan dua warna, ada hitam, ada kayak warna silver kayak gitu ya. Di tengahnya ada layar besar juga, karena aktivitasnya juga ada support Bluetooth Sobat Setir. Dan kalau kita geser ke bagian bawah nih ada untuk pengaturan AC. Dia memang nggak digital, dia modelnya yang puter-puter, serta ada beberapa penyimpanan tertutup dan terbuka lah di bagian sini. Tapi yang mau gue bahas adalah posisi berkendaranya sebenarnya. Posisi berkendaranya ini juga cukup nyaman, cukup enak. Tuh, jadi untuk para driver juga paham sih kenapa rasanya nyaman bawa mobil ini. Karena ya emang enak bawa mobilnya. Jadi mau kita pakai baik di dalam kota maupun kita bawa ke luar kota gitu. Oke sih, oke banget. Cup holdernya juga banyak, itu juga menjadi salah satu alasannya. Kayak di door trimnya udah muat beberapa botol, door trim kanan, door trim kiri. Dan di tengahnya ini ada sebuah cup holder yang ukurannya gede. Jadi kalau kita mau masukin botol air mineral yang 1 literan pun, itu masih muat di sini. Seperti itu. Jadi ya, emang secara fungsinya sih pas banget lah rasanya. Gitu Sobat Setir. Abis ini kita nyetir, tapi nanti akan ada di video yang terpisah. Oke Sobat Setir, jadi kurang lebih ya itulah bagian eksterior dan bagian interior yang bikin mobil ini itu laku banget di masyarakat Indonesia. Baik untuk penggunaan pribadi, penggunaan kantor, penggunaan usaha, dan lain-lain gitu ya. Tapi habis ini kita akan nyetir, tapi itu akan ada di video terpisah. Makanya Sobat Setir jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Nanti kita ketemu di video selanjutnya. Gua Narendra, sampai jumpa lagi. Salam Setir Kanan. Ya, ini diesel tipe G tahun 2022. Bener nggak sih?